Alkitab, uang persembahan, dan yang terutama adalah hati dan pikiran adik-adik supaya adik-adik sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah ini ya. Kita nyanyi dulu kali ya Kak ya. Kita nyanyi, adik-adik bangkit berdiri, memasuki gerbangnya. Semangat. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana semuanya adik-adik? Sehat ya? Semoga semua sudah pada sarapan adik-adik. Nah, kita sekarang mulai beribadah. Kita siapkan hati kita semua ya adik-adik. Kita mulai beribadah dan kita akan bernyanyi yang akan dipimpin oleh kakak Musbani. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku SD Sekolah Minggu nomor 37, kelas Roh Aku Lalu Memuji ayat 1 dan 2. Adik-adik bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan, jagalah pikiran kami tak sesat di jalan penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita dengar
Silakan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari itu yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebab Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan kau membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan kau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan kau menambahkan akan rumah sesamamu, jangan kau menambahkan akan istrinya, juga anaknya laki-laki ataupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Ya, adik-adik, kita bernyanyi dari buku Inggris Sekolah Minggu nomor 27, Indahnya Saat yang Teduh, ayat 1 dan 2. Thank you.
Adik-adik, kita berdoa untuk pengampunan dosa. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita buka kitabnya dari Kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Bilangan 21 ayat 4 sampai yang ke-9. Kita sama-sama baca ya dari rumah adik. Kita ikutin. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa ini tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang mematuk mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpaguk, jika dia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipaguk ular dan dia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dengar akan firman Tuhan serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari tadi kita bernyanyi dari buku yang di sekolah minggu nomor 140 Lui Kamu Radio Jembatan ayat 1 bahasa Batak dan ayat 1 bahasa Indonesia. Nah
Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia mendatang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan dulu adik-adik, kita akan bernyanyi. Ya adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dari buku SD Sekolah Minggu nomor 252, Ada Orang Buta. Adik-adik, kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Guru Suamiku. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan kakak Asi dan kakak Anne yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, dan jangan lupa juga untuk siapkan Alkitabnya. Oke, sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama di rumah kami masing-masing, walaupun melalui online YouTube ya Bapak. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sedikit firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membimbing kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita buka kitabnya. Firman Tuhan minggu ini ada di Injil Matius 26 ayat 57 sampai 68. Oke, Kak Asi baca yang genap, aku baca yang ganjil ya. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Disitulah telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta.
Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Ya, minggu ini kita membaca firman tentang Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Mungkin biar adik-adik lebih paham gimana gambaran waktu Tuhan Yesus di hadapan Mahkamah Agama, kita nonton dulu video yang satu ini. Dia. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ya, itu dia adik-adik, bagaimana gambaran Tuhan Yesus saat di hadapan Mahkamah Agung. Coba seandainya adik-adik bayangkan, kalau adik-adik lagi di pengadilan, terus adik-adik jadi tersangka. Ya, apalagi
adik-adik padahal tidak bersalah. Padahal tidak bersalah. Pasti harapan adik-adik apa? Atau dibebaskan, atau paling enggak hukumannya, hukumannya sedikit aja deh, nggak usah lama-lama di penjaranya. Itu kan harapan manusia biasa. Tapi Tuhan Yesus beda adik-adik. Tuhan Yesus di situ malah langsung dihukum mati walaupun dia nggak ngelakuin salah apa-apa. Iya benar, apalagi dia sampai dipukul dulu ya kasih difitnah sama saksi-saksi dusta. Tapi tahu nggak adik-adik, kalau Tuhan Yesus di hadapan agama ini, Mahkamah Agung ini adalah suatu harapan bagi kita. Kenapa? Karena ia dihukum mati untuk menebus siapa? Menebus dosa-dosa manusia. Dosa-dosa kita ya. Dosa-dosa kita, dosa kakak Asi, dosa adik-adik, dosa adik-adik. Misalnya coba harapannya kita mah pasti berhubungan sama diri kita sendiri nih. Misalnya ya, kita Wayne nilainya pengennya bagus, itu harapannya. Kalau Roni harapannya bisa tumbuh gede kayak Iron Man misalnya. Kalau Laura misalnya harapannya mau punya banyak baju cantik atau baju Barbie, itu kan ya harapannya. Tapi minggu ini kita diajarkan untuk berharap, tapi bukan buat kita doang adik-adik. Kita berharap untuk orang tua kita misalnya ya Kak. Iya. Harapan untuk orang tua kita supaya selalu sehat, panjang umur. Dan juga harapan untuk lingkungan kita juga adik-adik, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Kita berharap, kita pasti punya harapan supaya pandemi ini cepat selesai, supaya kita bisa bermain lagi adik-adik, tanpa pakai masker, terus bisa sekolah lagi, ketemu teman-teman, belajar bareng-bareng, dan juga sekolah minggu bareng kakak-kakak di gereja. Nah, kita harus menggantungkan harapan ini ke siapa sih adik-adik sebenarnya? Atau menggantungkan di pintu rumah kita, tulis harapan, aku mau naik kelas, aku mau nilainya bagus. Bisa sih seperti Bisa itu sih, tapi kayaknya sia-sia ya Kak. Lebih baik gimana tuh Kak? Kita menggantungkan harapan. Kita harus menggantungkan harapannya kepada Tuhan Yesus. Gimana sih caranya? Caranya dengan selalu berdoa, minta sama Tuhan, selalu berharap supaya Tuhan membantu kita dalam mengabulkan permintaan kita, harapan kita ya adik-adik. Iya, tapi Tuhan Yesus bukan pesulap atau pesulap kita ya. Saat kita minta, Tuhan Yesus aku mau duit 1 juta di depan mata, tring tring. Ada enggak kayak gitu. Tuhan Yesus turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup adik-adik. Bisa lewat mama papa, bisa lewat kakak adik kita, atau orang-orang di sekitar kita yang bukan seagama dengan kita juga bisa loh. Makanya selalu berharap. Nah, di dalam doa kita harus ada apa aja sih Kak yang doa yang baik itu? Harus ada sapaan, terus ucapan syukur, isi doa kita, baru penutup. Oke adik-adik, mulai sekarang jangan pernah berharap sama siapapun kecuali Tuhan Yesus ya adik-adik. Oke, itu aja ya firman kita hari ini. Semoga adik-adik bisa memahaminya dan menerapkannya di dalam hidup sehari-hari. Oke, sekolah minggu. Oke. Kita tutup Alkitabnya, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami boleh mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Tuhan yang baik, kami berdoa untuk segala harapan-harapan kami ya Bapak. Sampai pada hari ini kiranya Tuhan Engkau saja yang mengabulkan permintaan kami ya Bapak. Jadilah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, kami percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidup kami ini adalah karena kehendak Tuhan saja. Bapak yang baik, kami berdoa untuk dunia ini Tuhan, bumi ini yang bagaimana pada saat ini kondisinya sedang kurang baik Bapak. Tuhan beri kami kekuatan supaya bisa melewati ini, dan kami percaya bahwa hari ini, hari-hari yang buruk ini akan segera berakhir ya Bapak yang baik.
Tuhan kasihani kami di dalam setiap kegiatan kami di sekolah, di pekerjaan, dan di rumah kami masing-masing, dan juga di lingkungan kami ya Bapak. Kasihanilah kami Bapak yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Karena kita respon firman Tuhan, kita akan bernyanyi. Tadi kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 158, Yesus sayang padaku. Hari-hari kita berdoa untuk persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik sudah selalu mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kita berdoa bareng-bareng supaya pandemi ini cepat berakhir, supaya kita bisa bareng-bareng beribadah di gereja. Dan jangan lupa adik-adik ya, untuk persembahannya bisa adik-adik kasih ke mama papahnya supaya hari Minggu dibawa ke ibadah umum, atau setiap bulannya adik-adik taruh dulu di amplop, nanti setiap bulannya adik-adik bisa kasih ke mama papahnya supaya bawa ke